terkait dengan permasalahan skripsinya atau apapun itu, silakan mau tanya boleh. Nggak ada? Kita mulai aja kalau gitu ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai berarti hari ini sudah minggu kelima ya, minggu depan 6, terus 7, kita udah UTS. Cepat banget ya udah UTS lagi ya. Udah UTS aja, bentar lagi eh udah 2025 juga ya berarti ya. Oke, kalau begitu kita mulai. Kalau ada yang nggak paham, silakan ditanya ya. Jadi biar nggak ngantuk kalian semuanya. Jadi kalian tanya aja boleh ya. Mau sharing juga boleh, jangan malu-malu ya. Kalau malu-malu nanti nilainya pada jelek-jelek itu malah lebih malu-maluin. Nah, oke, kita mulai. Jadi hari ini kita akan mempelajari terkait dengan teknik sampling ya. Teknik sampling itu seperti apa, terus apa namanya mau dapat sampel, mau dapat responden ya. Terus gimana caranya, terus harus bagaimana ya menentukan sampling terhadap penelitian kalian itu seperti apa ya. Nah, ini perhatikan baik-baik, berarti ini kita sudah masuk, sudah lebih dari bab 1 udah kelar ya? Udah nggak ada yang masalah lagi ya bab 1-nya? Jadi bab 1 udah kelar, bab 2 tinggal tinjauan pustaka udah selesai, anggapnya gitu. Terus kalian baru masuk, nah di sinilah ya, masuknya dia udah masuk ke ya desain penelitian ya. Minggu kemarin kan kita belajar desain penelitian, terus kita baru mau menentukan sampelnya nanti siapa ya, gitu ya. Untuk melakukan pengumpulan data ya. Oke, lanjut. Nah, ini ya lebih ke metodologi ya. Ini saya lanjut aja. Nah, jadi secara umum ya, jadi di sini mata kuliah malam ini, jadi kalian bisa memahami jenis penelitian berdasarkan tujuan, masih sama ya secara umumnya itu. Secara spesifiknya, mahasiswa dapat mengidentifikasi jenis penelitian berdasarkan tujuan dan dapat menjelaskan ciri-ciri masing-masing jenis penelitiannya. Ya, terus sudah mulai bisa mendeskripsikan tahapan-tahapan proses penelitiannya, ya, agar bisa menyelesaikan permasalahan sesuai dengan tujuan yang kalian mau dicapai itu seperti apa. Oke, lanjut. Nah, ini saya review dulu dari yang sebelumnya ya. Dari materi minggu lalu itu kan terkait dengan desain penelitian ya, terkait sama kuantitatif. Jadi sedikit ya, sedikit saya biar biar pada nggak lupa ya. Terkait dengan desain penelitian, di sini adalah rancangan atau desain penelitian dalam arti sempit dimaknai sebagai suatu proses pengumpulan dan analisis penelitian, ya. Sorry, baterainya saya mau dulu, sorry, tunggu sebentar. Oke, nah, desain penelitian ini ya meliputi proses membuat percobaan, ya, ataupun pengamatan serta memilih pengukuran variabel, prosedur, teknik sampling, instrumen, ya, terus pengumpulan datanya, analisis yang terkumpul nanti seperti apa, baru kita melakukan pelaporan hasil penelitiannya masuk ke dalam laporannya bagaimana ya penyusunannya, ya. Jadi sekali lagi ya, pada saat kalian besok ya, yang ini yang mau pada yang lagi pada skripsi ya, dan teman-teman yang belum mengambil juga ini nanti mudah-mudahan pada saat waktunya ya, kalian masih ingat. Jadi pada saat kalian melakukan seminar ya, proposal ya, sebenarnya yang penting itu adalah kalian bisa menjelaskan terkait dengan desain penelitian kalian. Itu udah sangat poin penting ya, itu poin utama pada saat kalian membuat proposal. Artinya proposal itu ya berarti draftnya yang kalian tuju ya nanti seperti apa, itu desain penelitian itu sudah ada. Ini yang penting. Proposal itu adalah desain penelitian itu yang kalian jelaskan secara rinci. Kalian mau ngapain di situ ya? Artinya ngapain ya? Menjelaskan apa? Menjelaskan tujuan oke lah ya, kita udah tahu tujuannya, masalahnya seperti apa, terus dari tujuan tadi kita mau ngapain tujuannya ya. Ini yang harus kalian bisa jelaskan ya.
terus variabelnya, pengukuran variabel nanti seperti apa, prosedurnya, benar-benar bertahap. Yang saya selalu bilang, tahap awal kalian mau ngapain, dari sini kita dapat apa, terus masuk ke yang tahap kedua itu dapat apa, tahap ketiga tuh ngapain, nanti keempat, sampai cara ngumpulin datanya bagaimana, responnya bagaimana, ya, terus instrumennya nanti seperti apa, cara ngitungnya itu pada saat datanya sudah terkumpul, apakah nanti pakai analisis datanya mau pakai apa, misalnya, ya, apa yang mau kalian uji, misalnya ada validasi datanya, normalitas, uji normalitas, terus ada macam-macam lah, ada SPSS, ada AHP, ya, ada IPA, ada SEM, itu semua tergantung dari tujuan kalian, dan kalian harus bisa menjelaskan masing-masing, ya, instrumennya itu seperti apa. Ya, prosedur yang kalian mau bikin itu seperti apa, ya, sampai kalian dapat dari beberapa prosedur ini Pak, Bu, gitu kan, tahapannya seperti apa, analisis seperti apa, nanti akan didapatkan tujuannya adalah, goals-nya itu di mana, gitu, ya. Jadi desain penelitian ini kalian harus bisa menjelaskan nanti pada saat di, sidang proposal, ya, harus bisa ngejelasin, oke. Ini terkait dengan desain, terus yang kedua terkait dengan metode penelitian kuantitatif, ya. Nah, di sini kuantitatif itu banyak digunakan untuk menguji suatu teori, ya, terus fakta, ya, terus mendeskripsikan statistiknya, ya, artinya kuantitatif itu kan yang bisa dikuantifikasikan angka, ya, angkanya, ya, terus dan mendeskripsikan juga hubungan antara variabel itu seperti apa, gitu. Terus ada pula yang bersifat mengembangkan konsep, itu juga bisa, terus pemahaman, terus ilmu-ilmu alam ataupun dia sosial, ya. Lanjut. Nah, itu kita review sedikit aja terkait yang minggu lalu, terkait sama si desain penelitian tadi, dan juga kuantitatif, ya. Nah, sekarang kita sudah masuk lebih detail terkait dengan metode kuantitatif, ya, dengan teknik samplingnya seperti apa, ya, yang mau nanti kalian lakukan, gitu. Oke, di sini metode penelitian, ya. Jadi pada saat kita melakukan metode penelitian, ya, kita harus menetapkan subjek penelitiannya, ya. Terus menetapkan objek penelitiannya, ya, terus menetapkan alat analisis seperti apa. Apa subjeknya? Apa objeknya? Subjeknya nanti siapa? Misalnya kita harus tetapkan subjeknya nanti apa, ya. Terus objeknya, oke, nanti proyeknya mau proyek apa, ya kan? Itu yang harus kita tentukan, ya. Terus alat analisis nanti seperti apa? Bagaimana, ini kan menjadi salah satu part of dari desain penelitian. Ini harus kalian bisa jelaskan. Ya, ini harus bisa kalian jelasin nih per masing-masing, ya, artinya prosesnya tadi, ya, dalam melakukan metode penelitian kalian itu seperti apa. Nggak hanya ini ya, nggak hanya apa namanya, ini tidak terfokus untuk mata kuliah yang ininya MK, enggak. Ini semua bidang, ya. Semua bidang teknik sipil, ya, karena kita teknik sipil jadinya ini semua bidang yang kalian ambil sebagai penelitian kalian, jadi bebas, ya. Jadi semua sama, ya. Jadi itu tetap juga kalian jelaskan, misalnya terkait sama geoteknik, terkait dengan transportasi, itu yang saya selalu bilang, kalian tetap menjelaskan prosesnya bagaimana, ya. Kayak yang kapan yang saya lupa kelas yang ini atau kelas yang sebelah, yang menjelaskan misalnya, oh ini ya transportasi misalnya, apa namanya, terkait sama apa tuh kalau transportasi biasanya tuh kayak ada satisfaction ya, misalnya satisfaction dari pengguna transportasi gitu kan. Untuk mendapatkan satisfaction harus ngapain misalnya ya, datanya harus bagaimana. Terus udah gitu kita juga harus menentukan ya, sama. Misalnya terkait dengan struktur ya. Misalnya kalian mau pakai software, itu juga harus kalian jelaskan. Bagaimana sih cara mendapatkan datanya? Datanya dari gambar. Misalnya gambar data sekunder yang didapatkan dari project, misalnya itu apa, ya. Terus udah gitu kalian jelaskan regulasinya, standarnya, ya, yang menjadi input data masuk ke dalam software. Itu harus dijelasin, ya. Terus masuk ke software itu tujuannya buat dapat apa?
ya, itu harus dijelasin secara rinci, ya. Rumusnya nanti pakai apa? Kenapa pakai rumus ini? Untuk mendapatkan apa? Parameternya apa? Indikatornya apa? Itu yang harus kalian bisa jelaskan. Oke? Oke, terus, nah di sini penetapan subjek penelitian, ya, atau respondennya nanti seperti apa. Nanti kalau misalnya suara saya hilang, info ya, soalnya kayaknya baterainya agak lemah nih. Oke, nah di sini menetapkan subjek penelitian. Yang tadi saya bilang, siapa yang mau kita teliti nanti, subjeknya ke siapa, ya artinya respondennya nanti bagaimana ya, gitu ya. Ini kelihatannya kayaknya simple ya, responden penelitian. Tapi ini menjadi ada aja pada saat baru yang kemarin juga semester lalu terkait dengan responden. Saya agak ini ya, agak apa ya, sedih banget gitu ya. Maksudnya saya gini, sedih dan marah sebenarnya waktu itu ya, kesel sebenarnya. Jadi ada beberapa lah ya, pada saat saya coba uji dan coba saya tanya terkait dengan respondennya, nggak nyambung gitu. Ya, ibaratnya gini, kalian mau menguji ke proyek, kita kan orang sipil, artinya kita ke proyek, ya. Kita mau membahas terkait, terserah mau bahas tentang material, mau bahas tentang alat, mau bahas tentang manpower kayak apapun itu, mau tentang biaya, duit, waktu, atau apapun itulah, semua terserah ya ke proyek. Artinya kalau kayak gitu, siapa respondennya? Pasti kan orang-orang yang memahami terkait dengan proyek, otomatis, ya. Tapi pada saat saya coba tanya, siapa respondennya? Salah satunya adalah GA. Kalian tahu GA? Tahu? General, tahu nggak? GA. Intinya adalah biro umum lah, gitu. Yang umum terkait bikin, pokoknya nggak paham tentang lapangan. Terus saya tanya, sedangkan permasalahannya itu terkait sama masalah apa ya? Terkait sama overhead lah, manpower gitu kan ya. Manpower-nya, terus udah gitu terkait sama alat, material gitu kan. Terus yang ditanya itu adalah GA-nya yang ditanya, ya respondennya itu buat GA. Intinya orang-orang yang nggak paham banget, ya orang-orang yang nggak paham. Salah satunya adalah GA. Terus ada administrasi, adminnya admin ini, admin umum gitu. General affair itu yang membahas terkait sama misalnya ngasih apa ya, ngasih uang makan gitu loh. Beli itu tuh, beli alat-alat ATK gitu, ya. Coba, kan itu udah nggak nyambung ya. Pada saat saya tanya, "Lah, kok GA? Kamu tahu GA artinya apa?" "Nggak tahu." Lah, itu udah salah. Artinya hasilnya nanti yang kalian dapat itu rugi kalian sendiri. Ya, datanya akhirnya nggak valid, karena yang ditanya juga nggak paham dengan apa yang ditanyakan, gitu, ya. Nah, itu salah satunya. Jadi ini harus kita, pastikan ya di awal, subjeknya nanti kita ke siapa, ya. Nah, ini ada namanya populasi. Populasi adalah keseluruhan unit-unit observasi yang karakteristiknya akan diduga. Ya, nanti kita belajar. Di sini ada namanya sampel, ya. Ada populasi, ada sampel. Ini kita udah pernah belajar dulu juga ya waktu sekolah ya. Terus, mungkin di statistik juga mata kuliah ini juga ada populasi, ada sampel. Sampel itu adalah sebagian dari populasi, bagian, part of dari populasi yang menjadi sasaran penelitian, ya. Misalnya, apa misalnya kalau, populasi, misalnya kontraktor, itu adalah populasi. Misalnya ya, saya coba kasih contoh misalnya kontraktor. Sampelnya apakah satu kontraktor mau kalian tanyakah? Gitu kan. Artinya kan kita mau ambil dari kontraktor itu beberapa orang yang mau kita tanya misalnya, ya. Atau dari pihak kontraktor itu kan banyak ya. Ada PM, ada SM, ada K3, ada keuangan, ada di bagian lapangan, ada QA, QC, ya, ada QS ya. Terus macam-macam lah. Mana yang mau kita jadikan sampel yang memahami terkait dengan penelitian yang kita punya, ya. Itu harus kita lihat juga. Karena banyak banget yang nggak cuma satu, saya bilang banyak banget beberapa kasus kemarin itu
yang sampelnya itu tuh nggak nyambung sama yang mau kita teliti, subjek yang mau kita tanyakan. Jadinya banyaknya yang pada sayang lah, buat saya tuh sayang banget ya. Itu sayang banget. Jadi itu harus kita tentukan nanti sampelnya apa. Lebih baiknya lagi misalnya dalam satu proyek, populasi itu proyek tuh misalnya ya, orang-orang masyarakat biasa konstruksi yang ada dalam satu proyek kasus kalian. Misalnya kalian bikin case ya, bikin case project. Di situ ada kontraktor, ada owner ya, ada apa lagi? Ada MK misalnya. Nah, itu kalian ambil sampel beberapa orang ya. Nah, berapa sampelnya itu nanti ada lagi ya, ada ketentuannya. Harus berapa orang sampelnya atau respondennya, tergantung dari penelitian kalian. Tapi nanti kita belajar mungkin detail nanti di minggu depan ya. Harus berapa orang, terus sampelnya nanti seperti apa, mau bagaimana ya nanti itu kita pelajarin. Oke, paham ya? Jadi ada populasi, populasi itu yang banyaknya ya. Terus sampel itu adalah bagian dari populasi yang akan kita teliti. Nah, alasan menggunakan sampel. Yang pertama, ya, mengurangi kerepotan dalam penelitian, ya. Jika populasinya terlalu besar, nggak mungkin ya kita semua satu populasi. Misalnya dalam satu populasi ada 1.000 orang. Bayangin kita 1.000 orang kita teliti gitu kan kayaknya nggak mungkin. Makanya diadakan adanya sampel ya. Itu untuk nih efisien dari sisi waktu, biaya dan semuanya. Dari mulai datanya juga kita juga cepat ya secara waktunya kita bisa mengumpulkan data ya kan, terus udah gitu secara waktu, biaya semua lah, nggak mungkin dalam 1.000 orang, kita 1.000 orang juga kita teliti kayaknya, apa namanya, wasting time banget ya gitu kan, waktunya kebuang. Terus, adanya bias dalam pengumpulan data ya, kalau misalnya terlalu banyak juga susah ya kita, apa namanya, telitinya. Terus seringkali tidak mungkin dilakukan penelitian dengan populasi sebagai responden atau objek penelitian. Tapi ada juga yang populasinya ya, dia harusnya populasi, tapi dia sedikit kondisinya. Biasanya kurang dari 100 orang misalnya populasinya, cuma 50 orang misalnya. Ya, 50 orang itu karena memang dalam kasus kalian cuma 50 orang populasinya, ya udah berarti itu bisa dijadikan jadi sampel ya, tapi itu ada ininya ya, spesifiknya harus kalian jelasin, harus kalian jelaskan kenapa dia cuma 100, dari mana gitu. Ya, dan ini juga kondisi misalnya kalian akan menggunakan sampel apa, nanti seperti apa, itu kalian jelaskan juga di bab 3 ya. Itu harus kalian jelaskan di bab 3. Jadi bab 3 itu nggak cuma alur penelitian dari mulai pengumpulan data gini-gini, data primer, data sekunder, terus udah gitu nanti ketemu kesimpulan, enggak. Tapi kalian menjelaskan nanti sampelnya bagaimana ya, respondennya seperti apa, siapa ya. Terus udah gitu bagaimana, ya itu harus kalian jelaskan. Rinci ya, detail. Oke, lanjut. Nah, ini secara ilustrasi ya terhadap sampel. Kalau kita lihat nih, ini kan populasi ya, terus sampel. Kayaknya secara ukuran dia masih nggak sebagian, artinya masih masih banyak ya sampelnya. Nah, ini yang kurang baik ya. Jadi kalau yang benar itu populasinya memang dia banyak, nah sampelnya itu ada berapa persennya, tergantung. Biasanya kalau lebih dari 100 orang ya, dia bisa 10 sampai 15%, ya tergantung balik lagi penelitian kalian, tapi bisa dijadikan kurang lebih itu ada ininya kok, ada referensinya ya. Saya lupa nama itunya siapa, pokoknya ada referensinya 10 sampai 15 orang 15% dari populasi yang ada gitu. Artinya sampel ini yang bisa dijadikan representatif ya. Representatif dari hasil ya atau data yang akan kalian dapetin. Makanya untuk menentukan sampel kalian harus benar-benar menentukan subjeknya tadi itu, sampelnya nanti siapa. Karena dia dianggap representatif ya, mewakili jawaban itu mewakili dari satu populasi gitu. Oke. Nah, ini permasalahan sampel. Satu, berapa jumlah sampel yang akan diambil, bagaimana teknik pengambilan sampel. Nah, ini yang harus kita tentukan dulu ya. Berapa sih jumlah sampel yang harus kita ambil, terus bagaimana teknik pengambilan sampelnya itu harus seperti apa. Nah, ini pertimbangan menentukan sampel ya, berapa banyaknya, salah pertimbangannya dulu ya, tapi ada rumusnya juga itu.
Yang pertama, seberapa besar keragaman populasi? Kita ngeliat dari populasinya seperti apa, ya. Terus berapa besar tingkat keyakinan yang kita perlukan? Kalau misalnya memang kita perlunya, wah ini kayaknya banyak deh, itu kan misalnya, artinya responden yang kita cari juga sampelnya itu harus banyak juga ya. Terus karena kita mau menentukan misalnya keyakinan kita misalnya di atas 90% lah, 95% misalnya, artinya kan harus ada sampelnya itu juga banyak ya. Terus berapa toleransi tingkat kesalahan yang dapat diterima? Terus apa tujuan penelitian yang akan dilakukan? Balik lagi ya, tujuannya seperti apa? Terus keterbatasan yang dimiliki oleh kita tuh seperti apa? Bisa nggak nih? Jangan sampai nanti maksa juga. Tapi nggak pasrah-pasrah juga ya, nggak yang ya udahlah seadanya aja deh gitu kan. Nah itu jangan dulu, dilihat juga dari tujuannya, terus udah gitu tujuannya ya memang yang dilihat, terus bagaimana memang yang seharusnya gitu ya. Oke, lanjut terkait dengan prosedur penentuan sampel ya. Yang pertama, identifikasi populasi target. Jadi kita identify dulu ya populasi yang seperti apa. Yang kedua, memilih kerangka sampel, terus menentukan metode pemilihan sampel. Artinya pada saat kita memilih sampel ya, kita juga harus ngelihat nih. Nanti kalau misalnya tingkat kepuasan ada apa, demografnya ya, demograf itu artinya kayak, apakah nanti, apa misalnya, pengalaman kerja dari sekian sampai dengan berapa tahun, ya itu kan menjadi salah satu ini ya, apa, jenis sampelnya kita mau seperti apa. Nah itu harus kita tentukan juga, kan nggak mungkin yang setahun kita langsung "Eh, saya mau nanya dong," gitu kan. Yang ditanya aja udah nggak belum ngerti, biarpun dia misalnya engineer misalnya ya, tapi dia juga belum paham terkait dengan permasalahan di lapangannya bagaimana. Itu yang harus kalian juga tentukan ya. Terus menentukan metode pemilihan sampel, merencanakan prosedur pemilihan unit sampel, menentukan ukuran sampel, menentukan unitnya, terus pelaksanaan kerja lapangannya. Nanti di lapangannya seperti apa. Misalnya nanti kan apakah kalian nanti mau langsung sampelnya nanti pakai apa tuh kuesionernya, pakai kertas, kayaknya udah jarang ya. Sekarang pakainya Google Form ataupun nanti ada interview terstruktur atau seperti apa, itu yang harus kalian juga siapkan ya. Tapi jangan jadi stres ya, jangan jadi stres yang pada ngambil skripsi, "Waduh kayaknya ribet banget Bu," gitu kan bab 3-nya. Enggak, selama kalian bisa baca dari penelitian terdahulu buat jadi reference. Ingat ya, nggak cuma 1, 2, 3, 4, 5, tapi cari dari nggak cuma yang di dalam kampus kita bacanya, tapi cari juga yang dari luaran buat jadi referensi. Mana yang kira-kira baik ya, ataupun lebih baik ya, atau bisa kalian combine ya. Yang penting format ya pasti formatnya sama lah. Poinnya adalah tujuannya adalah itu sama ya, tapi intinya kalian bisa memahami, oh ini kira-kira kayaknya kurang, atau saya tambahin lagi ini, karena ini nggak sesuai sama tujuan saya. Kalian yang tahu lah, kalian yang paham bagaimana batasan-batasannya, ya. Oke, populasi dan sampel. Sampel adalah sebagian populasi ya, ini yang tadi saya sebutkan, sebagian populasi yang digunakan sebagai dasar penarikan kesimpulan. Ya, peneliti menggunakan sampel sebagai cara utama guna menaksir perilaku di dalam satu populasi ya. Terus patut dipertimbangkan secara serius pengambilan sampel agar representatif. Ya, yang tadi saya bilang. Jadi jangan asal. Jangan asal nanti hasilnya itu karena nanti itu efeknya ke hasil ya. Misalnya kalian udah bikin hipotesa ya, udah ada bikin hipotesisnya misalnya ada beberapa variabel yang kira-kira ini menjadi yang berpengaruh nih ke si variabel dependen misalnya. Harusnya sih ini, tapi kok ternyata kok nggak nyambung. Itu ada juga ya. Itu ada. Saya nemuin banyak banget lah ya, bahkan bahkan ya kadang kadang tuh lucu kelihatan banget deh, asal gitu ya si bikin analisisnya itu. Jadi pengaruhnya A A ketemu pengaruhnya ke si dependen gitu kan, artinya pengaruh ke si kinerja proyek. Terus udah gitu, pengaruh ini tuh kalau
dia tuh ada ibaratnya ngawinin lagi sama si mitigasinya. Tapi mitigasi sama pengaruhnya itu sama variabelnya udah nggak nyambung gitu. Misalnya nggak nyambung. Misalnya yang pertama, variabel pertama itu akibat keterlambatan material di lapangan misalnya ya, yang mempengaruhi si waktu. Terus mitigasinya apa? Agar apa ya? Saya lupa deh. Misalnya material, tapi itunya adalah kebijakan pemerintah harus gini-gini. Pokoknya nggak nyambung lah, ya. Itu nggak nyambung. Jadi itu hasil dari analisisnya itu kemana-mana ya. Dan itu ketahuan akhirnya memang asal. Dan ketahuan lagi ternyata respondennya itu cuman 10 orang. Ya, 10 orang, terus udah gitu bikin mitigasinya ternyata dia menurut saya, gitu. Ya, dan akhirnya itu kayaknya di awal tahun kemarin, akhirnya dia ngulang ya, sidang akhirnya harus diulang karena memang belum sesuai lah ya hasilnya gitu. Nah itu maksudnya kan lumayan ya secara waktu jadinya ngulang lagi harusnya kan bisa kita antisipasi dari sebelumnya. Oke? Nah, ini teknik sampling, yaitu teknik yang dilakukan untuk menentukan sampel, ya. Jadi sebuah penelitian yang baik haruslah memperhatikan dan menggunakan sebuah teknik dalam menetapkan sampel yang akan diambil sebagai subjek penelitian, ya. Nah, sebuah penelitian yang baik haruslah memperhatikan dan menggunakan sebuah teknik dalam menetapkan sampel. Jadi yang tadi saya bilang memang ya agak-agak tricky lah ya. Maksudnya ya kalian harus paham balik lagi ke tujuannya seperti apa, terus nanti orang-orangnya nanti siapa yang mau akan kita tanyakan, ya. Jangan sampai nanti yang penting-pentingnya malah nggak ditanyain gitu, misalnya PM-nya nggak ditanya lah, terus udah gitu orang-orang yang berpengaruh ya, yang berpengaruh ke permasalahan yang akan kalian teliti tapi nggak kalian tanyain itu sayang, sayang banget ya. Malah nanyanya ke anak yang baru masuk misalnya, itu banget lah ya, udah nggak valid gitu. Oke, di sini ada tujuan teknik pengambilan sampel, ya tujuannya apa? Yang pertama nih ya, oke, kedengeran nggak suaranya? Kedengeran, Bu. Masih kedengeran ya? Sebentar deh, saya ini, oke. Halo, halo, coba tes lagi, Jelas, Bu, Julia. jelas. Jelas. Jelas ya? Heeh. Oke, oke. Oke ya, ini tujuannya pengambilan sampel, mengurangi jumlah objek atau orang yang diteliti, jumlah tenaga yang terlibat, waktu yang diperlukan, dan biaya yang harus dikeluarkan. Terus membuat simpulan atau ringkasan dari fenomena yang sangat banyak jumlahnya, terus menonjolkan sifat-sifat umum dari populasi, ciri-ciri khas individual diabaikan ya. Jadi kita memang mau melihat dari fenomena yang ada ya, terus kita mendapatkan data yang bisa mewakili dari permasalahan atau fenomena yang ada gitu. Oh ternyata memang benar ya. Dan apa namanya dari beberapa sampel ini juga mereka menyatakan iya gitu misalnya ya. Jadi memang terlihat sampel ini bisa mendapatkan hasil yang memang sesuai dengan permasalahannya ya. Terus di sini kalau menurut Sugiarto dan Martono ya, apabila kita tidak mungkin mengamati seluruh anggota populasi yang ada, hal tersebut dapat terjadi jika anggota populasi sangat banyak, ya. Terus pengamatan terhadap seluruh anggota populasi dapat bersifat merusak, ya. Kalau misalnya keseluruhan itu bisa merusak, ya. Terus menghemat biaya juga, waktu dan tenaga, terus mampu memberikan satu informasi yang akurat, lebih menyeluruh dan mendalam, ya. Jadi memang nggak usah semuanya ditanyain, tapi lebih ke yang representatif aja. Oke. Nah, di sini sensus dan sampling, ya sama kayak sensus lah ya. Sensus penduduk kan itu juga kan nggak semua. Ngesensus iya semua memang, tapi kan kita juga nge-sampling orang-orang itu juga kan nggak semua ditanya. Itu juga ada tekniknya, sama ya. Nah, sensus adalah perhitungan seluruh elemen populasi dan digunakan untuk menggambarkan karakteristik populasi, ya. Terus sampling itu pemilihan elemennya, anggota atau unit dari suatu populasi yang digunakan untuk membuat pernyataan ya atas nama populasi. Kalau sampel ideal
adalah sampel yang mewakili populasi secara sempurna dengan seluruh ciri populasi termasuk di dalam sampel tersebut. Sampel ideal jarang terdapat dalam penelitian, jarang ya. Kalau ini dia langsung sampling biasa aja sih, ya. Oke, di sini ada teknik sampling. Jadi ada 2 jenis ya. Yang pertama ada probability sampling, ada juga namanya non-probability sampling. Ini ada nanti kita bahas satu-satu ya. Jadi ada yang probability dan juga non-probability ya. Di sini ada simple, systematic, stratified, cluster, multi-stage ya. Terus ini juga macam-macam. Nanti kita coba lihat seperti apa. Contohnya juga bagaimana ya. Oke. Jadi apa maksud dari probability sampling ya? Dia diterapkan untuk penelitian kuantitatif. Intinya kalau probability sampling itu untuk kuantitatif, kalau non ya itu untuk kualitatif ya. Nah, namun penelitian kuantitatif banyak pula yang menggunakan non probability sampling untuk menentukan unit analisisnya. Jadi kalau kuantitatif dia bisa dua-duanya, tapi kalau memang kualitatif dia hanya non probability sampling. Karena kalau kualitatif kan dia nggak pakai ini ya, nggak pakai sampel, nggak ada bikin, nggak inilah, nggak mengukur atau tidak mengkuantifikasi ya dari data. Jadi nggak ngambil data primer. Kalau misalnya kualitatif itu memang datanya yang udah ada ya. Terus di sini probability memberikan kesempatan kepada semua elemen populasi untuk jadi sampel. Tapi kalau non, tidak memberi setiap anggota populasi kesempatan untuk dipilih. Jadi memang ya udah, karena memang nggak ada sampel ya. Jadi memang ya udah, saya mau bikin ini, saya yang mengelaboratnya gitu. Probability ini ada simple, systematic ya, terus ada stratified, terus cluster sampling. Coba nanti kita lihat satu-satu ya. Jangan ngantuk ya. Memang ini agak tulisan banget. Mau sambil ngopi boleh. Pokoknya jangan ngantuk. Sebentar. Waduh. Oke, Phone juga, Mak. Apa sih? lanjut. Enggak, maksudnya Ini kenapa? Ada yang simple random ya. Simple random sampling merupakan sampling paling mudah dipahami. Ini simple random dan paling banyak dimodelkan. Seperti apa? Dalam simple random ya, mengembangkan sampel frame yang akurat, memilih elemen dari sampling frame menurut prosedur acak matematika, lalu memilih siapa atau apa yang dijadikan sampel. Nanti kita coba lihat ya. Dalam simple random, setiap unit di dalam populasinya punya kesempatan untuk dipilih sebagai sampel ya. Penelitian mulai dengan daftar observasi yaitu N. Ada berapa ya? N itu adalah seluruh populasi yang ditentukan dalam sampling frame. Nah, ini contohnya. Kita lihat contohnya. Kalau yang sampling apa tadi? Saya lupa, apa tadi, simple ya. Simple random sampling ya. Contohnya kayak gini. Dalam wilayah pemungutan suara terdapat 1.000 pemilih. Oke. Terus peneliti hendak memilih 100. Kita cuma butuh 100 ya. Di antaranya untuk jajak pendapat. Ya, kita mau tahu pendapat dari 100 orang dari 1.000. Peneliti memasukkan ke 1.000 nama di sebuah kotak dan mengeluarkan 100 nama, ya. Jadi ada 1.000, tapi kita cuma 100 aja. Sehingga 1.000 orang tersebut punya kesempatan sama untuk menjadi sampel, ya. Bisa semuanya, tapi yang akan kita dapetin hanya 100 aja, ya. Dengan demikian, sampel yang digunakan adalah hanya 10% dari populasi. Ya, syarat utamanya itu membuat sampling frame. Sampel diturunkan dari sampling frame ini. Ya, jadi dalam memilih sampel itu dia menggunakan random, nomor acak. Jadi bebas lah. Jadi kayak ini ya. Jadi kayak ngambil itu ya. Jadi kayak ngambil nomor sekian gitu kan. Yang akan kita ambil yang si ini, si ini, si ini gitu. Itu namanya eh, simple random sampling ya. Oke, terus ini stratified random sampling. Variasi dari simple. Variasinya dari simple, peneliti tidak memilih responden langsung dari populasi, ya. Jadi pertama-tama peneliti membagi populasi ke dalam 2 atau lebih strata ya. Jadi ada beberapa bagian gitu kan.
Nah, stratum adalah bagian dari populasi yang saling berbagi karakteristik khusus tertentu. Jadi dibagi dari dilihat dari karakteristiknya ya. Nah, stratified ini ya punya informasi tambahan seputar stratum yang ada di dalam populasi. Misalnya jenis kelamin, kisaran umur, jabatan ya. Terus kita lihat dari ya tadi ada beberapa jadi ini lebih ke karakteristiknya nanti seperti apa, itu yang kita lihat nanti ya. Yaitu namanya stratified random sampling. Mungkin kalau kita ngelihatnya yang tadi saya bilang demograf kan, misalnya kita mau ngelihat dari oh ini jenis kelamin, saya mau lihat yang perempuan seperti apa, yang laki-laki seperti apa gitu kan. Atau yang udah kerja berapa lama dengan jabatan yang misalnya udah eh apa manajer ataupun di bawahnya itu seperti apa, itu seperti itulah kayak gitu ya maksudnya. Terus di sini ada cluster sampling ya. Di sini metode penarikan sampel terdapat dua masalah. Yang pertama, tidak punya sampling frame yang baik bagi populasi yang tersebar kalau cluster ya. Terus biaya untuk mengambil sampel itu juga tinggi. Seperti apa contohnya? Misalnya, terdapat daftar nama dokter di wilayah Kota Bekasi ya. Bahkan jika peneliti punya sampling frame yang akurat ya, proses penyebaran kuesioner memakan biaya mahal karena para dokter tersebar ya di kawasan yang luas dan macet serta berpolusi. Nah, resiko kesehatan jiwa pun mengancam. Jadi ketimbang memakai satu sampling frame, peneliti menggunakan desain sampel yang meliputi multiple stages dan cluster. Jadi, nah ini ya, cluster ini adalah pengelompokan responden lagi. Dalam kasus dokter di Kota Bekasi, para dokter dikelompokin lagi ya. Pengelompokan biasanya berdasarkan wilayah geografis. Nah, itu memang yang tadi ya butuh butuh biaya juga ya kalau klaster. Jadi per daerah sini, per daerah gitu kan. Mau dokternya mau dokter apa, terus daerah oke dokter gigi di daerah kecamatan ini. Itu kan banyak ya. Atau misalnya notaris. Notaris kan itu per daerah juga ya. Jadi per klaster. Notaris di daerah Jakarta Selatan itu ada lagi apa sih kecamatan bawahnya lah ya. Regionnya itu ada apalagi misalnya. Itu kayak gitu. Oke, itu namanya klaster. Oke, kayak kemarin juga ada ya klaster-klaster kita mau ngelihat itu ya masalah COVID kali ya. Itu juga kan sama ya, kita bikin klaster kan. Bikin klaster daerah Depok. Daerah Depoknya bagian yang mana? Dibikin klaster, oke di daerah sini dia udah kemana-kemana, gitulah, seperti itulah. Jadi itu memang membutuhkan biaya yang lumayan tinggi ya, gitu. Terus ada systematic sampling, ya, systematic sampling. Sebentar. Nah, ini jalan pintas menuju pilihan acak. Langkah pertama memberi nomor tiap elemen di dalam sampling frame. Berikutnya menggunakan tabel random number. Peneliti menghitung sampling interval. Interval itu menjadi metode semi acak dari si peneliti. Terus sampling interval misalnya 1 dalam K ya, di mana K adalah suatu angka ya, konstantanya misalnya memberitahu peneliti bagaimana memilih elemen dari sampling frame dengan cara melewati elemen di dalam sampling frame. Oke, contohnya aja langsung ya, daripada bingung. Contohnya, mahasiswa teknik sipil, Bakri, ada 500 orang. Dan Yudi, seorang mahasiswa yang akan melakukan penelitian, ya, hendak mengambil sampel, ya, sebanyak 100 menggunakan systematic sampling, ya. Hendak dia mengambil sampel sebanyak 100, ya. Yudi harus mendaftar ke 500 mahasiswa secara urut. Nomor 1, si A, B, C, D, E, sampai 500. Oke, terus sampling fraction-nya menjadi F, ya. Kalau kita lihat berarti 500 bagi 100 adalah 20%-nya. Oke, 20%-nya. Dalam kasus tersebut, ukuran interval K sama dengan N besar dibagi N, artinya 500 dibagi 100 itu sama dengan 5. Ya, oke. Terus selanjutnya Yudi tinggal memilih bilangan acak dari 1 hingga ke 5. Ya, bebas ceritanya. Ya, oke. Yudi ini akhirnya milih bilangan kedua.
bilangan 2 untuk memilih sampel Yudi mulai dengan nomor 2 dan mengambil tiap K, artinya tiap interval yaitu 5 ya, tadi ini 5 ini karena K itu 5 ya, konstanta tadi. Terus sampel Yudi yaitu jatuh pada nomor 2, terus tambahin 5, 7, tambah 5, 12, 17. Dan terus begitu hingga anggotanya sampai ke nomor 500. Jadilah Yudi memperoleh 100 orang. Ya, jadi daripada nanti itu contohnya ya, systematic sampling itu jadi tersistematik, jadi kira-kira daripada kita bingung ngambil kalau acak kan tadi seperti apa ya, kalau ini kita ngelihat oke saya mau ngambil dari 2, 7, 12 karena tadi udah kita urutin nomornya tadi ya, itu juga bisa. Itu namanya systematic sampling. Oke. Terus kita masuk ke sampai sini ada yang mau tanya dulu? Masih paham? Mudah-mudahan ini ya masih pada ini ya bisa melek matanya ya. Jangan ada yang ngantuk dulu ya, tahan ya. Sambil ngopi nggak apa-apa ya. Sambil ngopi sok. Boleh. Terus selanjut ya saya lanjutin terkait dengan non probability sampling ya. Ini karena mata kuliahnya agak memang teori ya. Jadi biasanya kalau saya bahas kan bisa tentang proyek, bisa ngobrol. Kalau ini kan kita agak sulit nih. Kita memang bahasnya terkait dengan penelitian. Jadi agak ngantuk memang ya. Jadi nggak apa-apa kalau ada yang mau tanya, makanya itu lebih enak biar nggak ngantuk. Ya, lanjut. Nah ini non probability sampling tadi ada convenience ya, terus kuota, purposive, snowball, deviant dan juga sequential. Nah kalau convenience kita lihat ya, disebut juga namanya haphazard atau accidental sampling ya. Kalau ini kan dia kualitatif ya. Saya sih nggak pernah, saya belum pernah melakukan penelitian terkait dengan kualitatif. Jadi memang dari awal itu saya lakukan dengan cara kuantitatif terus ya. Kalau kualitatif tuh buat saya tuh kayaknya itu juga terlalu apa ya, karena kita butuh literatur yang banyak banget itu ya. Jadi kalau dilihat kualitatif itu sebenarnya nggak bukannya gampang, tapi itu malah lebih buat saya malah lebih itu butuh waktu ya dan juga memang dari sekian literatur itu harus kita bedah gitu. Oke, lanjut ya. Nah, di sini convenience sebagai metode sampling bisa berakibat pada sampel yang tidak efektif, tidak menggambarkan populasi dan tidak direkomendasikan, ya. Sampel yang dipilih secara convenience ya, karena sifatnya yang mudah dan tidak menyulitkan peneliti. Jadi kita langsung. Contohnya, sebuah surat kabar bertanya pada pembaca lewat kolom kuesioner di surat kabar tersebut. Tidak semua orang yang baca koran punya minat pada masalah di dalam kuesioner. Ya, emang benar. Atau punya waktu buat menggunting kuesioner. Ini kayaknya zaman dulu ya. Terus menggunting kuesioner dan mengirimkannya lewat pos kendati gratis. Ini kayaknya ini saya zaman dulu nih ngomongin koran ya. Oke, nggak apa-apa. Ini zaman dulu memang beneran ada nih. Kalau misalnya kita mau nanya ya, kalau mau ada pertanyaan terkait dengan kemana-mana, terserah mau ngomongin ke pemerintah, mau ngomongin kemana, itu pakai lewat pos ya. Lewat pos itu dikirim ya. Kalau di koran itu biasanya suka ada permasalahan. Nanti kalau mau menyampaikan pendapat itu dikirim ke kantor pos ya. Itu kayak gitu. Oke. Terus yang kedua, andai saja ada 5.000 orang yang mengembalikan, tetapi kendati besar sampel, itu tidak bisa secara akurat menggambarkan populasi. Mungkin saja kuesioner tersebut lebih punya nuansa menghibur ketimbang melakukan penelitian. Hasil kesimpulan penelitian seperti ini mendistorsi kesimpulan atas topik dalam. Jadi intinya inilah apa namanya kuesioner yang ada di sini juga belum tentu jadi satu masalah sebenarnya. Jadi intinya nggak memang tidak ada rekomendasi lah. Kalau itu dia hanya lebih ke ya tadi ya. Kalau misalnya kita nggak minat ya udah gitu kan. Nggak digubris juga gitu ya. Ibaratnya kayak gitu. Jadi memang tidak ada rekomendasi. Oke, lanjut. Ada kuota sampling. Ya, kuota sampling. Peneliti awalnya mengidentifikasi kategori yang relevan dari sejumlah orang, ya jadi ada laki perempuan, atau misalnya kurang dari 30 tahun, atau range 30 sampai 60, atau lebih dari 60 tahun.
lalu memutuskan seberapa banyak dibutuhkan dari setiap kategori untuk dijadikan sampel, ya. Nah, kuota sampling merupakan perbaikan dari si convenience tadi, ya, karena peneliti dapat memastikan sejumlah perbedaan. Terus dalam convenience, orang yang diwawancara atau mengisi kuesioner bisa saja berasal dari usia atau jenis kelamin yang serupa, namun kalau kuota mengatasi, sorry, kok hilang? Mengatasi kelemahan itu dengan menentukan variasi dalam populasi. Kok tiba-tiba? Oke, lanjut. Terus contohnya, misalnya peneliti memutuskan memilih 5 laki, 5 perempuan di bawah umur 30 tahun, ya. Terus 10 laki, 10 perempuan antara 30 sampai 60, 5 laki dan 5 perempuan di atas umur 60 tahun dalam menentukan 40 sampel yang dikehendaki. Sulit mewakili seluruh karakteristik ya, populasi secara akurat. Jadi kalau kita ngelihat, oke 10 laki, 10 perempuan antara 30 sampai 60, apakah memang benar bisa merepresentatifkan ya, permasalahan fenomena yang ada antara range 30 sampai 60 tahun untuk 10 laki sama 10 perempuan, kayak gitu ya, kayaknya kurang nggak akurat gitu ya. Nah, terus ada lagi purposive sampling ya, disebut juga judgmental sampling. Oke, di sini di mana seorang ahli menggunakan penilaiannya dalam memilih responden dengan tujuan tertentu dalam benaknya, ya. Jadi dalam pikirannya lah ya. Terus purposive sampling ini tidak pernah tahu apakah responden bisa mewakili atau enggak juga, ya. Seperti apa? Peneliti menggunakan guna memilih responden unik yang akan memberi informasi penting. Peneliti menggunakan purposive untuk memilih responden yang sulit dicapai. Misalnya, suatu populasi khusus, semisal konsumen yang menginap di Hotel X bintang 5 di hari libur Lebaran. Ya, kok kayaknya juga nggak ini ya, gitu kan. Terus tatkala peneliti ingin mengidentifikasi jenis responden tertentu untuk diadakan wawancara mendalam. Ya, tujuan ini bukan hendak melakukan generalisasi atau populasi yang lebih besar, tapi lebih pada kehendak aja. Saya cuma pengen tahu aja purposif ya, artinya memang kita sengaja pengen tahu gitu kan. Memang kebutuhan kita, tapi artinya itu bukan menjadi representatif dalam populasi juga ya. Itu maksudnya. Snowball disebut network sampling ya. Kalau lihat di sini adalah metode guna mengidentifikasi dan mengambil sampel lewat suatu jaringan yang didasarkan pada analogi bola salju. Oke, kita coba, oh di sini nggak ada contohnya ya, saya nggak masuk ya. Snowball sampling adalah teknik multitahap, oke. Jadi suatu diagram lingkaran dihubungkan dengan garis. Oke, ini juga nggak dipakai sih sebenarnya, saya juga nggak pernah pakai snowball seperti apa. Nanti saya coba cari contohnya deh ya. Saya nggak masukin nih di sini nih. Oke, lanjut dulu. Deviant case sampling. Extreme case sampling ya. Ini kalian kalau mau cari, mau tahu ya, kayak apa snowball itu kalian bisa. Artinya dia ada lingkaran dihubungkan dengan garis ya. Seperti apa? Kalau network sampling artinya tuh apa ya? Kalau ini tuh analogi bola salju dimulai dari ukuran kecil. Jadi memang dia namanya bola salju ya. Jadi makin makin apa namanya seiring prosesnya itu dia akan menjadi lebih besar gitu. Oke, nanti saya coba cari contohnya deh. Deviant case ya. Nah, oke, ini extreme case sampling digunakan kala peneliti mencari responden yang berbeda dari pola-pola dominan yang berkembang ya. Ini kalau biasanya mencari hal yang unik, khusus, tidak biasa, bukan mewakili seluruhnya ya. Jadi memang kondisi-kondisi ini memang yang tadi saya bilang ya, memang ini untuk kualitatif, artinya memang tidak mencerminkan atau tidak merepresentasikan populasi yang ada ya. Kalau namanya tadi non probability ya, namanya non probability. Jadi memang tidak ada kemungkinan gitu. Jadi semua tergantung dari si penelitinya mau seperti apa ya. Dari kondisi lebih ke si peneliti, saya mau seperti apa gitu. Tapi tidak bisa mencerminkan apa namanya bahwa ini memang mewakili dari fenomena yang ada karena
Emang dari mulai jenisnya aja memang itu sudah berbeda ya. Dia jenisnya aja itu sudah pakainya adalah kualitatif, udah berbeda dengan kuantitatif. Oke. Ini sequential ini sebentar. Berbeda ya, oke berbeda. Peneliti coba menemukan sebanyak mungkin responden yang relevan dengan masalah penelitian. Hingga suatu saat uang, tenaga, dan jiwa peneliti mulai menjerit. Artinya dia pasti mahal banget ya. Terus secara waktu biaya itu semuanya udah nggak relevan lah kalau menurut saya ya. Terus pengumpulan responden hingga jumlah informasi baru atau keragaman responden yang baru terpenuhi. Jadi memang balik lagi yang tadi saya bilang semua tuh tergantung dari si peneliti kalau ini. Oke, kalau si apa namanya? Kalau si unprobability tadi ya, non probability. Nah, oke, sampai sini ada yang mau tanya dulu? Ini kita Oke, ini kita masih bahas terkait sama pemahaman aja ya, pemahaman terkait sama teknik sampling. Tapi nanti minggu depan kita, nah ini di sini ya, saya coba bikin buat minggu depan kita bahas nih. Ada rumus-rumus ya, rumus-rumus untuk mendapatkan sampel tadi ya, berapa sampel yang harus kita dapat gitu ya. Terus dari beberapa teori ya. Nah ini yang akan kalian nanti pakai kalau kalian melakukan penelitiannya adalah kuantitatif. Oke? Ini pasti kalian pakai. Namanya biasanya kalau saya pakainya si rumus yang Slovin biasanya ya. Oke, ada yang mau tanya? Silakan kalau ada yang mau tanya. Ada yang mau tanya nggak? Kita secara materi sudah selesai ya hari ini, malam ini. Silakan kalau ada yang mau tanya, boleh. Atau masih ada yang bingung terkait sama eh, masalahnya, dimanfaatkan waktunya ya. Baik-baik, silakan. Ada yang mau tanya gimana yang lain? Kok jadi pada off cam? Jadi pada menghilang ini. Mana? Migran banget. Ayo, silakan tanya. Ini pada ada kan? Jangan pada tidur nih. Masih pada ada nggak nih? Ngantuk ya kalian ya dengerin saya ngomong. Kayak lagi di ini, kayak lagi di Bu Susan, ninaboin. Yes. tadi kan kalau kalau ibu bilang mau pakai apa? Biasanya pakai rumus Slovin itu lebih ke kuantitatif atau Kuantitatif. oke. Kuantitatif. Itu untuk menentukan jumlah respondennya kita berapa nanti. Gitu ya. Kira-kira Karena kita, oh, ya kita kan mau tahu nanti kuesioner ini kita harus nyebar berapa orang sih gitu kan. 10 orang, 20, 30, 40, 50 atau 100 orang. Gitu. hmm. Itu ada rumusnya. Jadi kita nggak asal nyebar kuesioner ke 50 orang, ternyata nggak 50 orang, tetap 30 orang juga udah cukup ternyata gitu. Ya, itu ada rumusnya. Jadi kapan itunya? Skripsinya? Tahun depan kayaknya, Bu. Tahun depan, akhir tahun. Udah semester berapa sih Enggak, sekarang? Saya lupa maksudnya mulu. sekarang baru semester 5 aku. Oh, 5, 6, 7 berarti akhir tahun ya. Mhm. 7. Oh, oke bisa ngambil. Pokoknya maksimumnya di 2026 ya. Mm-mm. Jangan Mmm, lupa ya, ini Julia dan kawan-kawan yang seangkatan tahun depan udah lupa lagi deh. Ya, harus ngapain. PDF, Bu, PDF-nya boleh kali Bu dikirim, Bu? Iya, nanti saya Biar kirim. bisa baca-baca terus. Iya, heeh. Nanti saya kirim kok. Oke, yang lain gimana? Ada yang mau tanya nggak? Ada Oke. yang punya masalah nggak skripsinya? Nggak ada yang bermasalah? Udah oke semua. Kita masih punya waktu, kita sampai 9 berapa sih? Saya lupa mulu deh. 9 berapa sih? 9
45 ya? Berapa? 50 ya? 55, 955 ya? Sok silakan, ada yang mau tanya? Sudah cukupkah? Ayo yang lain, ini dulu dong, on cam dulu, udah cukup belum? Kalau udah cukup nggak apa-apa, bilang udah cukup, bisa kita lanjut nanti minggu depan. Tapi tolong on cam dulu dong. Mana nih? Maaf Bu, saya mau tanya Bu, Cukup? berarti untuk Oh boleh, acuannya mau tanya. rumusnya itu Mhm. 3 metode Gimana? yang untuk acuan penggunaan rumusnya berarti yang 3 tadi Ibu sebutin itu ya Bu, yang metodenya? Iya, Lovin, yang tadi saya Moda. sebutin. Ya Bu. Nanti minggu depan kita pelajarin. Ya Bu, makasih Bu. Ya, itu tergantung dari jenis-jenisnya seperti apa, pakainya yang mana. Ya, itu pasti kalian pakai yang ngambil kuantitatif, yang nyebar kuesioner itu pasti harus pakai itu. Jadi harus kalian pahamin karena itu pasti harus dipakai. Besok kalau nggak pakai itu saya akan tanya. Kalau saya jadi yang nguji, kamu dapat dari mana sekian responden? Apa dasarnya? Gitu, ya. Itu sebenarnya menjadi pertanyaan dari kalian sendiri. Apa dasar saya pakai kuesioner sekian ya, gitu kan. Jadi kalian harus tahu jawabannya dari mana. Oke? Silakan. Ada yang mau tanya? Nggak ada? Ada lagi? Sudah cukup? Gimana? Siapa representatif? Tua kelas? Apa sudah cukup? Julia udah oke? Cukup? Udah cukup Bu, besok minggu depan lagi lebih Minggu depan mendalaminya. lagi. Ya. Ya udah, berarti minggu depan ke-6 ya. Terus masih ada satu lagi 7, mungkin kita overview ya, overview dari keseluruhannya seperti apa. Baru nanti setelah UAS kita belajar coba ini ya, coba apa namanya? Ya nyobalah semuanya yang dari teori UTS ini, oke? Oke, kalau gitu kita akhiri aja ya. Berarti kita akhiri aja malam ini. Oke, sudah cukup ya? Ya udah. Kalau memang sudah cukup, dirasa cukup, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya kalian ya. Mudah-mudahan minggu depan udah banyak yang nanya. Saya berharap tuh ada yang nanya banyak masalah yang kalian punya ditanyain. Jadi jangan malu-malu ya, biar kelasnya hidup ya. Jadi nggak ngantuk kalau kayak gitu ya. Oke, insya Allah minggu depan kita ketemu lagi. Mudah-mudahan gak ada halangan ya. Kita semua sehat ya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu.